Saya lagi berhadapan dengan kulkas Polytron 1 pintu ini. Yang jelas ini saya belum pegang sebenarnya apa penyakitnya. Yang jelas ini ada adem sedikit tapi tidak dingin. Oke. Jadi ini saya akan kasih tahu ini langkah pertamanya. Jadi setelah dicek kepastiannya, ini langkah pertamanya ini apa yang dipegang ini. Saya akan colokin, masalahnya seperti ini. Yang sering ini para pemula ini salah main isi freon dan ganti kapiler, padahal di kulkas ini harus ketemu penyakit aslinya dulu. Jangan main ganti ini, tidak dingin, ini mampet, ini tidak seperti itu. Kalau ngecek kulkas ini tentu berdasarkan urutan. Saya kasih contoh, misalkan evap kerucuk-kerucuk, berarti kapiler bolong. Kompresor hidup, presnya bagus, kemudian bisa diterusin. Saya akan colokin ini kulkas, saya akan colokin ini. Sebenarnya apa ini? Jadi ini para pemula, langkah awalnya jadi tahu ini. Jadi jangan main ganti ini. Kulkas tidak dingin seperti ini, ada yang ganti PTC. Ini karena lihat video misalkan, ini salah ini. Jadi saya kasih tahu ini langkah-langkah. Satu, Anda colokin. Kompresor pegang ini hidup, bunyi. Kemudian evap sedikit anget, kondensor ini. Oke, sebelah kanan ini. Tentu kalau sudah cek di bagian kompresor, ya, ini tidak ada hubungannya PTC mati atau apapun. Ini adanya hubungannya tidak dingin atau pres balik, hanya saja seperti itu. Mampet pun ini tidak. Saya melangkah ke depan nih. Ini kerucuk-kerucuk. Kalau kasus seperti ini, Anda harus raba ini evap ini. Atau bau. Dari bau ini kelihatan oli atau apa, ini baunya menyengat, ini berbeda. Jadi ini tidak bau. Kalau sudah tidak bau, bunyi kerucuk-kerucuk, Anda mundur lagi melangkah yang berikutnya. Ya. Ini langkah yang berikutnya. Saya akan potong ini. Saya akan adakan press supaya Anda tahu ini bahwa ini pasti penyakit ngecek kulkas, Bu. Saya akan cek, potong pertama. Ini seperti air ini. Seperti air ini. Yang jelas freon habis ini. Kalau seperti air seperti ini, saya akan lacak ulang di depan ini. Tidak bau oli tapi cocok ya Bu Delim ya. Iya kata cocok barangnya. Tapi rapat apa rapat? Ya ngeranura ditambal kalau lastar rapet. Ya iya, gas tentong. Ini bolong sudah dibersihin kemudian dilem. Pantesan ini tidak bau, ini saya ketipu. Jadi ini langkah ini keluar air yang saya tidak ketipu ini. Saya sudah bilang bolak-balik, kalau pres ini ada air, ini saya ngomong ini dan saya buktikan ini air ini, bukan oli ini. Saya akan coba potong di pres, membuktikan bahwa ini ada air ini. Jadi saya ini tidak ketipu karena ini air ini pasti dari isap ini. Ini jadi dari ngecek saja sebenarnya ini untuk ilmu untuk Anda nih para pemula ini. Luar biasa ini. Saya akan pastikan ini di pres ini ada air ini. Saya akan pastikan supaya Anda tahu ini ciri-ciri bocor di isap.
Anda saksikan nih. Saya potong pres dan pipa isap. Jadi dari potongan pres saja ini sudah baunya berbeda, ini bukan oli asli nih. Jadi oli yang sudah dicampur dengan air dan berputar ini diaduk di dalam kompresor. Tuh, ini percikannya nih air, ini bukan oli nih. Oke. Saya tidak menipu Anda ini. Dari kemarin saya bilang, kalau pres ada air, ini sudah pasti bocor dihisap. Kebetulan pas di dalam ini sudah ditambal oleh yang punya dengan lem dan dibersihin sehingga tidak bau oli. Untung saya ngeceknya seperti ini. Jadi saya tidak kena tipu ini. Ini luar biasa ilmu untuk Anda. Anda cukup potong ini. Kalau berasa air, ini sudah pasti ini bocor dihisap. Saya buktikan pres saya potong, ternyata benar saja ini ada dihisap. Saya akan buktikan lagi nih. Jadi kalau bocor dihisap ini, ada air atau bekuan es ini ketarik ini ke kompresor, kemudian lari ke kompresor, kemudian dorong ke pres. Jadi seperti itu. Jadi ini sangat masuk akal dan saya sudah buktikan ini. Saya buktikan untuk Anda ini, supaya para pemula tidak puyeng ini urusan kulkas. Saya akan buktikan lagi di filter ini, kalau memang ada air. Saya akan buktikan lagi di potongan filter ini, kalau memang ada air ini. Jadi ini bocor di isap. Isap ini pipa isap, terus evap ini termasuk isap. Jadi dorongan dari kapiler kemudian masuk ke pipa isap. Saya akan buktikan ini untuk Anda supaya paham ini. Asli ini yang bakalan menelan pil pahit. Oke. Seperti ini hasilnya. Ini air ini. Sudah basah ini campur air. Jadi seperti itu ini. Oke guys. Kalau Anda tidak kembangkan sendiri sebuah ilmu kemudian diteliti, ini tidak bisa seperti ini. Telitinya seperti ini karena tentu saja ini harus melalui berapa tahap. Jadi sering mengalami kemudian sehingga jadi tahu. Tapi untung ini ketemu video saya supaya langsung tahu, belum mengalami guys. Oke. Ini basah ini air. Filter saja basah. Jadi ini bocor diisap. Oke guys. Yang jelas tekanan pres ini bisa diterusin. Dan Anda kalau kasus seperti ini harus tuang oli kompresor ini. Jamin 100% ini oli sudah campur dengan si air. Jadi kalau tidak tuang ini resiko ini. Saya cabut ini. Saya buktikan kepada Anda ini bahwa bocor diisap ini hasilnya dipres ini keluar air. Oke guys, ini sebenarnya sepele sekali, tapi ini yakin saja ini berguna bagi para pemula karena kasus-kasus seperti ini bisa diprediksi dan bisa 100% kebenarannya ini. Tentu kalau sudah cek seperti ini, kita tinggal kembalikan lagi ke laptop
ini bukan di kondensor. Oke guys, siang guys.